Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Advent keempat hari ini dengan topik Allah datang menyelamatkan umatnya. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku NHKBP nomor 40, Hai Umat yang Percaya. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Yesus Kristus datang.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku tahu karena
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Ibrani 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara seiman di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan, hari ini kita tiba di Minggu Advent keempat, Minggu Advent terakhir. Dan atas perkenanan Tuhan, nanti malam kita akan merayakan malam Natal yang mengajak kita untuk turut bersama-sama dengan para gembala di padang Efrata berjalan menuju Bethlehem setelah mendengar proklamasi sorgawi dari Malak sorga. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku sekalian, tema sentral Minggu Advent keempat adalah sukacita. Di Minggu Advent keempat ini kita disuarakan untuk bersukacita. Bersukacita karena sebenarnya di Minggu Advent terakhir ini persiapan kita menyambut Tuhan sudah seharusnya maksimal. Mari kita perhatikan secara ringkas. Di Minggu Advent yang pertama, kita diajak untuk selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Siapapun yang mau menyambut kedatangan Tuhan, ia harus berjaga-jaga. Ia harus siap sedia. Celakalah hamba yang tertidur dalam menyongsong tuannya. Tetapi hamba yang tetap terjaga, menahan kantuknya, melawan rasa bosan dalam penantian, ia akan masuk dalam sukacita tuannya. Di Minggu Advent yang kedua kita diajak untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sambut. Ia adalah Raja yang adil dan jaya. Tahta dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dan di Minggu Advent yang ketiga, kita diajak untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi.
Saudaraku sekalian, di minggu Advent yang keempat ini, seharusnya hati kita sudah siap menjadi palungan bagi Kristus yang lahir. Kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi upah penebusan Kristus. Dan saya yakin ibu bapak saudara-saudara sekalian, sampai hari ini kita masih bersuka cita menyongsong Tuhan. Sukacita itu tidak berkurang setitik pun oleh perayaan demi perayaan Natal yang sudah kita lalui sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang diberikan oleh Tuhan bagaikan sungai yang mengalir dan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan di minggu Advent yang terakhir ini, Tuhan menyediakan sukacita lagi bagi kita. Mari kita perhatikan dari nas ini. Sukacita yang pertama. Di ayat 1 sampai ayat 2 Tuhan berfirman, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bumi ini akan bersuka cita karena kedatangan Tuhan. Saudaraku sekalian, seperti apa bentuk dari sukacita bumi? Mari kita renungkan. Di dalam ayat 1 sampai 2 ini disebut padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Sebenarnya adalah tempat-tempat yang dihindari karena di sana tidak ada air. Padang gurun, padang kering, dan padang belantara adalah tempat di mana tidak ada kehidupan. Tetapi Mesias datang membawa kehidupan kepada seluruh dunia ini. Seluruhnya akan menerima kehidupan yang dari Tuhan. Bukan hanya asal hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Ajaran Tuhan Yesus sangat banyak menginspirasi dunia ini untuk lebih peduli dengan lingkungan, agar ikut bersukacita karena Tuhan. Dan inilah panggilan kita di minggu Advent terakhir ini. Sebagai mandataris Allah, kita terpanggil untuk menjaga, mencintai ciptaan Tuhan, karunia Tuhan yang sungguh amat baik. Sukacita yang kedua, Allah datang membawa sukacita bagi orang yang lemah. Di ayat 3, firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudaraku sekalian, tangan dan kaki adalah anggota tubuh yang sangat penting. Hampir seluruh aktivitas motorik kita dilakukan oleh tangan dan kaki. Kalau tangan sudah lemah lesu dan kaki sudah goyah, tidak ada lagi yang dapat dikerjakan dengan sempurna. Dalam bahasa Batak, diguari mai akana somar gelok, menggeliat pun ia tidak sanggup lagi. Dan rasanya sangat sulit menghadirkan sukacita bagi orang-orang sedemikian. Tetapi dalam nas ini dikatakan Tuhan datang bukan hanya untuk orang-orang yang fisiknya lengkap. Yesus datang untuk orang-orang buta, orang-orang tuli, orang lumpuh, orang sakit, orang yang terpenjara. Kabar baik dan mujizat Tuhan juga disediakan bagi orang-orang kecil yang terpinggirkan di dalam kehidupan masyarakat. Sukacita yang ketiga diperuntukkan bagi orang-orang yang ketakutan dan tawar hati. Dalam ayat yang keempat Tuhan berfirman,
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara sekalian, orang yang tawar hati adalah orang yang tidak lagi memiliki pengharapan. Pengharapannya stuck di titik nadir. Yesus datang membawa sukacita bagi kita yang lemah. Bukankah kita sering takut dalam menghadapi hidup? Bukankah kita sering ragu akan kuasa Tuhan? Bukankah kita sering tidak lagi berpegang pada pengharapan? Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Ia sendiri yang turun tangan. Ia sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita orang yang lemah. Saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan 3 penerima sukacita Tuhan di dalam nas ini sebenarnya tidak layak lagi bersukacita dan tidak mampu lagi bersukacita. 3 penerima sukacita dalam nas ini sebenarnya sudah berada dalam posisi menyerah, pasrah, dan kalah. Tetapi Tuhan datang membawa sukacita baginya. Maka di minggu Advent yang keempat ini kita akan semakin bersukacita. Karena yang kita songsong adalah Yesus, sukacita kita dan sumber sukacita sempurna di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah dalam Tuhan. Jangan mengiri atau menganan. Tetaplah di dalam iman, tetaplah di dalam kasih, dan tetaplah di dalam sukacita. Dan yakinlah bahwa Yesus datang membawa sukacita yang lebih besar lagi di luar yang bisa kita harapkan. Sebab ada firman Tuhan tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa yang datang dalam kemuliaan anak-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang kami songsong ya Bapa, dalam pandangan iman, pengharapan, dan kasih yang senantiasa tertuju pada kedatangan Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa diliputi oleh sukacita, sukacita yang daripadamu. Sebab Engkau datang membawa hidup, sebab Engkau datang membawa sukacita, membuat kami berani menghadapi hidup ini dan boleh bertahan di dalam pengharapan yang kekal. Bapa di sorga, karuniakan sukacita itu di dalam hati kami semua ya Bapa. Meskipun saat ini kami sedang bergumul, meskipun saat ini kami sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah kesehatan, dan juga segala hal yang boleh membuat kami khawatir di dalam hidup ini, nyatakanlah ya Bapa, sukacita itu di dalam hidup kami jemaat-Mu, sebab Engkaulah sukacita terbesar di dalam hidup kami, dan sukacita demi sukacita akan mengalir di dalam hidup kami ketika kami tetap berada di dalam Engkau. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kunjungi umat Israel, umat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.